Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Di State Seoul. Leluhur. Xiao Yan menatap Xiao Xuan, yang tersenyum hangat. Hidungnya tanpa sadar merasakan jiwa kecil. Saring dan serap, Xiao Xuan menyeringai. Dia menjentikkan jarinya dan gugus cahaya kristal yang jelas di depannya perlahan terbang ke bawah. Cahaya terang terus-menerus dipancarkan dari dalam. Itu tampak seperti matahari yang hangat. Xiao Yan menyaksikan gugus cahaya sebening kristal tergantung di depannya. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa yang menyebar di dalamnya sedalam dan tak terduga seperti lautan. Bahkan jiwa negara surgawi yang sempurna tampak sangat kecil di depan kekuatan spiritual ini. Jiwa makam surgawi dibentuk oleh fragmen jiwa dari para ahli yang tak terhitung jumlahnya setelah kematian mereka. Kekuatan spiritual yang dikandungnya hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Leluhur, Xiao Yan pasti akan menghidupkan kembali kejayaan klan Xiao. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia sekali lagi tahu dengan hormat terhadap Xiao Xuan di langit. Setelah itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengambil langkah maju dan langsung berjalan ke klaster cahaya terang. Segera, sebuah cahaya melintas dan menelan seluruh tubuh Xiao Yan ke dalamnya. Tubuh Xiao Xuan tampak sedikit pucat saat dia berdiri di langit. Dia melihat ke arah gugus cahaya yang sangat jernih, yang tampak seperti matahari. Senyuman senang terbentuk di wajahnya. Dia sangat puas dengan keturunan ini. Mungkin, Xiao Yan bisa menyelesaikan apa yang tidak dapat dia lakukan saat itu. Masih ada waktu. Mudah-mudahan, saya bisa menunggu sampai Anda keluar dari retret. Xiao Xuan bergumam. Dia segera duduk di luar klaster cahaya. Mata tenang itu sesekali menyapu tanah. Semua tubuh energi buru-buru memalingkan muka dan mundur dengan jarak yang sangat jauh di bawah pandangannya. Esensi spiritual dari jiwa makam surgawi adalah godaan besar bagi mereka. Namun, jelas bahwa tidak ada yang berani membiarkan godaan ini berakar di bawah pencegahan Xiao Xuan. Tempat ini adalah laut yang sepertinya tak berujung. Ombak bergulung di atas laut. Sepertinya ada gelombang raungan yang berasal dari dalam jiwa seseorang bergema di tempat ini. Tubuh Xiao Yan melayang di udara di atas laut. Matanya melihat ke arah laut di bawah. Ada kejutan kuat di matanya. Gugus cahaya tidak tampak besar tetapi dia tidak menyangka ada dunia lain di belakangnya. Setelah Xiao Yan menyelidiki laut ini, dia berakhir dengan kesimpulan yang mengejutkan. Laut ini benar-benar sepenuhnya dibentuk oleh kekuatan spiritual. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat kekuatan spiritual yang begitu luas dan menakutkan. Dibandingkan dengan laut spiritual ini, jiwa negara surgawi yang sempurna tampak sama sekali tidak signifikan. Tanpa diduga, jiwa makam surgawi begitu menakutkan. Tidak heran bahkan leluhur harus menyalakan jiwanya sendiri. Xiao Yan mengerutkan kening erat. Hanya pada saat ini dia mengerti mengapa Xiao Xuan harus menggunakan metode bunuh diri timbal balik semacam ini ketika menyerang jiwa makam surgawi terlepas dari kemampuannya. Itu sebenarnya karena bahkan Xiao Xuan tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan jiwa makam surgawi dalam keadaan normalnya. Jiwa makam surgawi telah menghilang. Semua kekuatan spiritual di tempat ini tidak memiliki pemilik. Tenggorokan Xiao Yan berguling tanpa sadar. Jika rumor ini menyebar, kemungkinan semua ahli dari benua akan bergegas dengan cara yang gila. Selama seseorang mampu memperbaiki kekuatan spiritual tempat ini, jiwa mereka pasti akan mencapai tingkat yang relatif menakutkan. Bahkan mungkin untuk mencapai jiwa di state yang legendaris itu. Hadiah yang diberikan Xiao Xuan kepadanya adalah hadiah yang sangat luar biasa. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat.
Matanya juga berangsur-angsur menjadi ditentukan. Sekarang bukan waktunya untuk bimbang. Alasan Xiao Xuan membayar harga yang mahal untuk memberinya hadiah ini adalah agar dia memiliki kemampuan untuk melawan klan Hun. Xiao Yan saat ini tidak punya banyak waktu tersisa. Dia tidak boleh menyia-nyiakannya. Aliran waktu di tempat ini juga berbeda dibandingkan dengan makam surgawi. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Dia melihat ruang ini dan ekspresi muram terbentuk di matanya. Dia menemukan bahwa kekayaan kekuatan spiritual di tempat ini sebenarnya telah mengubah aliran waktu. Dari sudut pandang tertentu, ini adalah makam surgawi yang telah menyusut berkali-kali. Namun, aliran waktu di tempat ini kemungkinan besar bahkan lebih lambat daripada makam surgawi. Makam surgawi di dalam makam surgawi. Xiao Yan menghela nafas panjang. Dia perlahan-lahan menenangkan emosinya. Waktu di tempat ini lebih lambat daripada makam surgawi. Ini bagus untuknya. Jika tidak, dia tidak tahu apakah dia benar-benar mampu memurnikan semua lautan spiritual yang luas dan perkasa ini dalam waktu 2 bulan atau lebih. Xiao Yan duduk di udara. Tubuhnya perlahan turun dari langit dan mendarat di permukaan laut. Kekuatan spiritual dengan cepat melonjak dari alisnya. Setelah itu, teriakan rendah terdengar dan itu berubah menjadi sosok ilusi besar yang berukuran beberapa ribu kaki. Sosok ilusi menutupi sekitar Xiao Yan dan duduk. Fierce Purifying Demonic Lotus Flame mulai menyebar dari dalam tubuh ilusi spiritual yang besar. Itu secara langsung mewarnai sosok ilusi spiritual menjadi orang yang tertutup api. Panas yang mengerikan menyebar ke seluruh ruang ini. Gemuruh. Laut spiritual, tempat Xiao Yan berada, mulai bersiul setelah api teratai setan yang memurnikan menutupi tubuh ilusi spiritual Xiao Yan. Pusaran besar 10.000 kaki terbentuk di bawahnya. Kekuatan spiritual ditembakkan dari segala arah. Tampaknya telah mengalami semacam tarikan yang kuat saat mulai berubah menjadi pilar air spiritual besar ribuan kaki yang terus-menerus melesat menjadi sosok ilusi spiritual yang besar. Desis-mendesis. Pilar air spiritual yang tampaknya nyata menabrak sosok spiritual ilusi. Namun, gelombang suara mendesis meletus setelah pilar air spiritual menyentuh api teratai setan yang memurnikan. Kabut putih pekat naik. Akhirnya, itu berubah menjadi awan yang menutupi tubuh ilusi spiritual besar Xiao Yan. Kekuatan spiritual tempat ini mungkin dianggap luas dan perkasa tetapi sedikit berbintik-bintik. Bagaimanapun, jiwa makam surgawi telah dibentuk dengan menyerap jiwa yang tak terhitung jumlahnya milik ahli yang sudah mati. Namun, ini tidak dianggap merepotkan bagi Xiao Yan yang memiliki api lotus pemurnian iblis. Kemampuan pemurnian dari Purifying Demonic Lotus Flame sangat berguna dalam hal penyempurnaan. Selain itu, ada juga Little Yi hadir di dalam tubuh Xiao Yan. Hanya dengan pikiran, semua kemampuan pemurnian akan bergabung menjadi kekuatan spiritual di dalam tubuhnya dan memurnikannya menjadi bentuk yang paling murni. Banyak pilar air spiritual yang besar terus-menerus melompat dari permukaan laut yang luas dan perkasa seperti ular sanca besar. Akhirnya, mereka mengalir ke sosok ilusi spiritual yang duduk di langit. Itu menyebabkan sosok ilusi besar itu secara bertahap memancarkan cahaya fluoresen setelah kabut yang bisa menutupi matahari meletus. Melihat dari kejauhan, itu benar-benar tampak seperti patung dewa yang berdiri di dunia ini dan dipenuhi dengan tekanan yang sangat besar. Efek kehalusan ini dapat menyebabkan banyak orang menjadi sangat terkejut. Laut spiritual juga mulai membentuk banyak gelombang besar dengan aliran waktu yang terus bergemuruh di dunia ini. Sementara Xiao Yan melahap dan memurnikan kekuatan spiritual seperti ikan paus, tekanan yang dipancarkan dari jiwanya juga secara bertahap menjadi semakin menakutkan. Kekuatan spiritualnya yang melonjak secara bertahap mendekati kondisi legendaris dengan kecepatan tetap. 1 bulan berlalu. Sudah sebulan di dalam makam surgawi sejak Xiao Yan memasuki kelompok cahaya.
Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda keluar dari retretnya selama bulan ini. Bagian dalam klaster cahaya tidak memancarkan fluktuasi yang aneh. Semuanya sama persis seperti 1 bulan yang lalu. Xiao Xuan diam-diam duduk di luar klaster cahaya jernih. Kedua matanya sedikit tertutup. Dia tampak seperti biksu yang bermeditasi. Tubuhnya menjadi jauh lebih pucat dibandingkan dengan sebulan yang lalu. Apalagi dari penampilannya, ia juga sudah mulai menua. Semua orang tahu bahwa dia sudah akan mencapai akhir hidupnya. Namun, dia terus menunggu dengan gigih. Banyak badan energi di tanah menyaksikan tubuh Xiao Xuan secara bertahap memucat. Mereka merasakan kesedihan. Hal yang paling menyedihkan adalah jatuhnya seorang pahlawan. Xiao Xuan adalah individu yang tak tertandingi baik ketika dia masih hidup maupun ketika dia mati. Namun, dia sekarang hanya menunjukkan kelesuan orang tua biasa. Mata di bawah alis putih bergerak-gerak. Mereka perlahan dibuka. Wajah tuanya menunjukkan senyuman saat dia melihat kumpulan cahaya di depannya. Tubuhnya juga menjadi jauh lebih ilusi saat ini. Anak kecil, waktuku hampir habis. Gumaman lembut lelaki tua itu bergema di langit. 1 bulan di makam surgawi seperti 1 tahun untuk Xiao Yan, yang berada jauh di dalam laut spiritual. Sosok ilusi spiritual yang sangat besar duduk di laut. Awan yang kaya menutupi seluruh dunia. Sosok ilusi spiritual menjadi semakin nyata. Pada akhirnya, itu pada dasarnya telah berubah menjadi raksasa nyata yang berukuran beberapa ribu kaki. Cara itu seolah-olah itu adalah Xiao Yan yang telah diperbesar berkali-kali. Nafas Xiao Yan seperti guntur. Awan tebal melonjak ke lubang hidungnya seperti awan naga. Rambutnya seperti air terjun setinggi 10.000 kaki. Pakaiannya berkibar dan semacam gelombang besar yang menakutkan terjadi di permukaan laut. Seorang raja dunia seperti aura tampaknya dipancarkan secara samar-samar dari tubuh spiritual yang sangat besar. Aura ini seolah-olah miliknya adalah penguasa jiwa. Banyak badan energi yang diam-diam menghela nafas setelah hari terakhir bulan kedua di dalam makam surgawi telah tiba. Ini karena sosok tua di langit telah memucat hingga hampir tak terlihat. Meskipun ini masalahnya, lelaki tua itu terus menunggu dengan tenang. Sebuah obsesi tampaknya telah memungkinkan dia, yang telah mencapai akhir hidupnya, untuk tetap berada di dunia ini. Sepertinya, aku tidak bisa menunggu itu terjadi. Sosok seperti yang sudah transparan di langit yang tenang berfluktuasi sedikit. Xiao Xuan menyeringai. Matanya menunjukkan sedikit penyesalan. Anak kecil, aku merasa sangat yakin bahwa klan Xiao memilikimu. Selamat tinggal. Mata Xiao Xuan perlahan tertutup. Tubuhnya juga menjadi semakin pucat. Bang! Namun, ruang di dalam makam surgawi tiba-tiba bergetar hebat sementara tubuh Xiao Xuan hendak menghilang. Riak yang sepertinya milik Tuan Dunia dengan cepat menyebar. Semua badan energi tanpa sadar bergidik kemanapun fluktuasi menyebar. Tekanan itu tidak bisa ditahan. Mata Xiao Xuan, yang akan menghilang, akhirnya mengungkapkan ekspresi senang setelah mendeteksi fluktuasi ini. Keturunan Xiao Yan ini mengucapkan selamat tinggal pada leluhur. Di depan pasang mata yang tak terhitung jumlahnya, sosok besar 10.000 kaki, yang menyebabkan seseorang menahan nafas, dengan cepat muncul di langit. Segera, sosok itu perlahan berlutut ke arah Xiao Xuan. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.